Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad An-Nabiyil Karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. Tuan-tuan, puan-puan yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang sudi mempertemukan kita kembali dalam majlis Al-Hadis Nabawi, atau yang lebih tepatnya Kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, kitab yang menceritakan tentang 40 hadis Rasulullah SAW. Sebenarnya dia adalah 42. Dan begitulah ada orang Arab kalau mengatakan 40 biasanya lebih, kecuali kalau nak menghitung dari segi matematik memang tepat 40-an, 50-an ya. Yang ditulis oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya Ibnu Syarafi An-Nawawi, seorang alim Rabbani dalam mazhab Syafi'i dan salah seorang pembesar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita banyak menceritakan bahwa hadis yang ada di sini adalah menggambarkan garis pandu daripada Islam, sama ada yang berkaitan dengan akidah, syariat atau akhlak. Kita banyak mengulangi bahwa orang yang membaca dan memahami Al-Arba'in An-Nawawiyah ini berarti dia telah menguasai Islam secara keseluruhan, secara global. Tentunya menghendaki membaca rujukan-rujukan yang lain. Makanya itu ditekankan supaya hadis ini dapat dihafal sebagaimana kita menghafal ayat-ayat lazim untuk bekalan kita. Coba tengok pada hari ini kita akan membacakan hadis yang nomor 6 yang menceritakan tentang jalan menuju kepada wara'. Wara' artinya kita menjauhkan diri kita segala bentuk tuduhan di dalam agama kita. Jadi apa yang dapat menjejaskan identiti kita di dalam agama, kita wajib menjauhinya. Kalaulah kita mengetahui bahawa tempat itu adalah tempat penjudian, jangan coba-coba kita berlalu di sana, sebab kita akan tertuduh, ya kan? Kalaulah di waktu sembahyang Jumat menentukan adanya kita ini adalah orang yang beragama pada dasarnya, maka jangan coba-coba menampakkan diri kita di atas balkon waktu orang sementara berkhutbah. Itu menunjukkan kita adalah tidak disiplin dengan ilmu agama, tidak disiplin dengan agama. Ini menjejaskan identiti kita dalam agama. Dan tentunya jiran akan menuduh kita bahwa kita ini bukan orang beragama. Kalaulah kita sungguh-sungguh menjaga maqam al-wara', maka waktu beli makanan, belilah makanan dari syarikat-syarikat Islam. Kerana syarikat-syarikat yang bukan Islam, walaupun dia tulis halal, masih dapat diragui. Karena orang yang bukan Islam ini memang tertuduh dari segi agama tidak akan disiplin dengan agama kita. Kalaulah sebahagian orang Islam tidak disiplin dengan agamanya, bagaimana kita nak minta orang yang bukan Islam nak disiplin kepada agama kita? Jadi tengoklah dari segi agama kita ni, kita nak supaya orang tidak menuduh kita, belilah makanan-makanan yang diproduksikan oleh syarikat-syarikat Islam. Jadi bukan saja masalah dari segi tinjauan, dari segi puasa, dari segi sembahyang, dari segi haji, tak, dari semua aspek kehidupan. Wara' ni artinya menjauhkan diri kita
daripada sebaran tuduhan di dalam agama. Maka kita ni mesti disiplin dengan agama kita. Dan itu merupakan jalan penyelesaian. Tidak ada jalan penyelesaian melainkan kita disiplin dengan agama kita. Hadis yang ke-6 ini diriwayatkan oleh seorang sahabat namanya Abu Abdullah An-Nu'man ibnu Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma, atau dengan uslub An Abi Abdullah An-Nu'man ibnu Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma. Dia dan ayahnya adalah sahabat, maka dikatakan radhiyallahu anhuma. Dia seorang sahabat radhiyallahu anhu, perempuan radhiyallahu anha. Apa kata Abdullah An-Nu'man? Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Berarti tingkatan hadis ini dari segi penyampaian sangat tinggi, sebab dia sendiri yang mendengarkan hadis ini daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata baginda? Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sesungguhnya perkara halal itu adalah jelas di dalam agama kita. Begitu pula perkara haram jelas di dalam agama kita. Tapi orang kata tidak semua orang memahami benda halal dan benda haram. Makanya itu di dalam Islam dituntut tiap-tiap hari ini mesti kita membaca Al-Quran, membaca As-Sunnah, dan rujuk kepada alim ulama. Sebab itulah modal kita. Karena undang-undang Islam yang berkaitan dengan akidah, syariat dan akhlak adalah ibarat air bagi manusia. Bagi orang yang tidak mengetahui, yang tidak mempunyai air, bagaimana kira-kira hidup? Begitulah agama. Sebab tanpa agama kita tak boleh hidup, terutamanya waktu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyarakat bila mana tidak diatur oleh agama, tidak akan teratur dengan baik. Tidak akan terjalin antara mereka al-mawaddah wa rahmah, saling mencintai. Kalau bukan kerana agama, maka kita tidak akan tunduk dan tidak hormat kepada kedua orang tua. Kalau bukan agama, mana kita tunduk kepada bos kita? Sebab di dalam Islam, untuk tunduk kepada bos, mencintai bos, wajib selama tidak melanggar peraturan Islam. Sebab itu amanah. Jadi diberikan kedudukan dan dipilih. Itu kalau seandainya pemilihan secara secara jujur, ya kan? Yang tidak jujur itu saya tak bincangkan. Itu masalah lain pula. Kita akan bincangkan pada waktu yang lain. Jadi kata innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sesungguhnya benda perkara yang halal ini adalah jelas. Maksudnya mesti kita ini mempelajari. Apalagi kita di akhir zaman ini, perkara-perkara yang prinsipal kita tidak tahu. Ini kita tak berbicara kepada masyarakat tertentu, tapi al-alam Islami, dunia Islam. Sehingga kita tengok orang kirim WhatsApp di beberapa negara Arab, di perkampungan, orang tidak mengetahui membaca Al-Quran, tidak tahu membaca Al-Fatihah. Ada seorang ditanya, siapakah nama akhir Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Tak tahu. Ada yang menjawab namanya Mahmud, ada tidak tahu. Sayyidina Muhammad ibni Abdullah Rasulullah, sampai benda ini orang tidak tahu. Makanya itu Rasulullah SAW pernah bersabda dalam satu hadis yang mu'tamad, bada'al Islamu ghariban. Islam mulai dengan bentuk yang aneh. Apa itu Islam? Macam mana nak tunduk dengan Islam? Orang tak tahu apa itu Islam. Wa sayaudu ghariban kama bada', dan akan kembali orang tidak tahu apa itu Islam, sebagaimana dimulai dengan aneh, bentuk aneh. Fatuba, kata Rasulullah, maka berbahagialah lil ghuraba, bagi orang yang dianggap aneh oleh orang lain. Kita sekarang ni kalau tidak menyimpan uang kita di bank, orang menganggap kita tidak not up to date. Nanti dicurikan apa segala. Tapi kalau kita bermuamalah di bank, dianggap kita orang yang paling maju. Padahal benda itu
mengancam kita punya identiti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada akhir zaman ini dianggap yang ma'ruf munkar. Orang yang berbuat baik dianggap dia keluar daripada daripada rel orang-orang yang umum. Tetapi orang yang berbuat munkar semua orang sokong. Dan menyatakan fatuba, berbahagialah orang yang disiplin dengan agama yang orang tidak ketahui apa itu Islam. Apa itu Islam? Kadang orang mengatakan Islam itu ibarat tahlil saja. Kalau mati baca tahlil. Padahal Islam ini dia mengatur sistem kehidupan kita, bertolak daripada masuk bilik air, nak bersuci, ya kan, membersihkan najis, sehingga mengatur negara. Sehingga mengatur negara. Bahkan sewaktu meninggalnya, wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat melambatkan, mengkebumikan jasmani Rasulullah SAW demi untuk melantik kepala negara dulu yang nak mengatur negara untuk maslahat umat semuanya. Coba tengok, dari mulai masuk bilik air sampai pentadbiran negara yang tertinggi. Sebab itu adalah amanah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang mengetahui agama pada dasarnya, terutama di zaman sekarang ini, adalah orang yang paling berbahagia. Sampai jenggot orang tak tahu. Subhanallah. Jenggot ini macam mana kedudukannya di Islam? Orang tak tahu. Kita dalam mazhab Syafi'i adalah sunnatun muakkad, hampir wajib. Al-Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan wajib. Macam mana kedudukannya orang yang memerangi jenggot kira-kira di hadapan Islam? Dari segi akidah wajib mempercayai bahawa Rasulullah berjenggot dan menyuruh kita berjenggot. Barang siapa mengingkari jenggot ini adalah keluar dari Islam. Sepakat ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak ada ulama mengatakan tidak. Dari segi wajib, adapun dari segi pelaksanaan adalah sunnah dalam mazhab Syafi'i. Ulama semuanya sepakat adanya wajib mempercayai jenggot itu adalah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh dipertikaikan. Jadi kalau orang nak pasang jenggot, kita tak boleh melarang dia pasang jenggot. Tetapi kalau dalam mazhab kita Syafi'i, tapi kalau dia tak pasang jenggot, itu dia urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia memasang jenggot, kita nak memaksakan supaya cukur jenggot adalah merupakan dosa besar. Sebab kita memerangi benda yang ma'ruf dari segi akidah wajib dipercayai adanya itu daripada Rasulullah SAW, daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah mati dalam keadaan berjenggot. Mati dalam keadaan berjenggot. Dan jenggot ini merupakan kehormatan bagi lelaki. Tentunya bukan kehormatan bagi perempuan. Kalau perempuan berjenggot semua akan lari lah, ya kan? Jadi macam mana kata ulama membezakan mana lelaki mana perempuan, mesti perlihatkan jenggot dia, ya kan? Tetapi dalam mazhab kita adalah sunnatun muakkadah, hampir wajib. Yang tak mau dia punya ras itu dia punya urusan, ya kan? Tapi jangan coba-coba nak menekan orang untuk mencukur jenggot dia, sebab itu bertentangan dengan agama, kan? Alhamdulillah kami sudah sampaikan. Jadi masalah al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun mesti dikaji. Sekarang orang tidak tahu masalah ini. Subhanallah. Banyak masalah-masalah yang kita tak tahu. Bagaimana kita nanti kedudukan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kita akan ditanya kenapa tidak belajar. Ulama akan ditanya kenapa malas-malas nak menyampaikan, ya kan? Orang yang awam akan ditanya kenapa tidak mau hadir majlis taklim. Sekarang ini tidak ada pilihan. Kita malas-malas, kita buka kita punya komputer, turunkan, tengok di YouTube. Di YouTube banyak ceramah-ceramah yang muktamad, ya kan? Memanglah dari internet itu banyak masalah-masalah yang boleh mengacaukan pemikiran kita tentang agama. Tetapi pandai-pandailah memilih seorang syekh yang dianggap dia berotoriti di dalam menyampaikan Islam. Jadi innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Kalau kita tak mengetahui dua perkara ini, berarti kita adalah orang yang terancam, sebab kita tidak mempunyai peraturan. Orang yang tidak mempunyai peraturan adalah orang yang tidak bertamadun. Jadi apa bezanya dengan orang yang bahkan dikatakan kal an'ami
Sebab mereka ini tak menjaga agama kal-an'ami, kata Al-Quran, macam binatang. Balhum adall, bahkan lebih hebat daripada binatang. Siapa binatang sudah sebelah dimakan dagingnya, habis perkara. Tapi kita tidak, kita akan mempertanggungjawabkan segala tindak tanduk kita di dunia ini. Balhum adall, ulaika humul ghafilun. Kenapa? Mereka itu lalai. Lalai, tidak mau hadir dalam majlis ta'lim, tak mau mendengarkan ceramah-ceramah ulama. Nah, ini tak menunjukkan bahwa ini Syekh Muhaddari nak membisniskan dia punya majlis di masjid. Tak. Itu adalah hukum apa yang telah diletakkan, hukum yang telah diletakkan oleh ulama. Jadi innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Antara halal dan haram ini terdapat perkara-perkara syubhat. Apa itu perkara syubhat? Artinya kebanyakan orang tak tahu apakah dia halal atau haram. Artinya orang tidak boleh memastikan dia punya hukum. Kebanyakan orang tidak tahu, kecuali orang alim saja mengetahui hukum tersebut. Enak. Jadilah pentingnya kita ini, artinya mempelajari mana yang halal, mana yang haram. Tetapi as-salafus salih, kata Sayyidina Umar, kami meninggalkan 70 pintu perkara yang halus karena kita takut terjerumus pada benda-benda yang haram. Nah, karena Rasulullah SAW pernah bersabda, la yablughul 'abdu an yakuna minal muttaqina hatta yada'a ma la ba'sa bihi hadaran mimma bihi ba's. Seorang hamba itu tidak akan sampai kepada peringkat takwa sehingga dia meninggalkan perkara-perkara yang harus, supaya tidak terjerumus pada benda-benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makan adalah dibolehkan, harus. Tapi kalau saya makan kena sedak sangat orang rumah masak sampai 3 piring sampai tak boleh bernapas, dan tidak boleh kita artinya khusyuk dalam sembahyang, sebab sudah naik di ulu hati, itu di dalam Islam benda yang terlarang. Tapi pada dasarnya dia halal. Makan dan minum pada dasarnya halal. Tapi bila mana melintasi batas yang telah ditentukan oleh Al-Quran As-Sunnah, berarti dia sama ada makruh atau dia haram. Dan ini adalah perkara termasuk juga dalam masalah syubhat, dan bukan saja dalam masalah makanan. Nah, sebagaimana kita isyaratkan tadi. Jadi antara halal dan haram ini ada perkara yang dikatakan mushtabihat, ada syubhat dia, baik dari segi perkataan maupun daripada perbuatan maupun dari segi kepercayaan. Makanya itu mesti kita mengetahui identiti satu hukum, dia halal ke atau haram, mesti yakin. Dan kita mesti waktu bertanya jangan sembarang bertanya, mesti tahu orang tu dia pakar dalam hal ini. Sebab banyak sekarang ditanya dia malu tidak menjawab, apalagi kalau membawa satu titel yang tinggi, ya kan? Sekarang ini nak mencapai kepada titel yang tinggi di mana-mana orang boleh peroleh. Sekarang tuan-tuan nak menulis syariah di Oxford, kalau kita punya sijil MA apapun akan diterima di mana-mana. Nah, ambil sini ambil situ, pasang dalam satu tesis boleh dapat PhD. Tapi apakah sungguh dikatakan dapat, dia katakan pakar dalam agama? Belum tentu. Nah, Islam tak melihat dari sijil, dan melihat dari kepakaran. Berapa banyak ulama yang hebat masih kita ketemukan sampai sekarang ini tidak mempunyai sijil sebagaimana yang kita tengok orang akademik. Jadi mesti yakin benda ini adalah halal atau haram. Makanya itu kita mesti mengetahui referensi kita. Kita tanya siapa. Nah, kita ada mazhab Ahlus Sunnah, akidah Ahlus Sunnah Jamaah, dan mazhab Syafi'i. Makanya dikatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang-orang yang betul pakar, yang mengamalkan ilmunya. Ahli zikri artinya orang yang pakar dalam satu ilmu, dan dia mengamalkan ilmunya dan ikhlas dalam menyampaikan ilmunya. In kuntum la ta'lamun, bila mana sekalian kaum umat Islam tidak mengetahuinya. Jadi yang sangat berbahaya adalah benda-benda yang syubhat. Kita tak tahu dia halal atau haram. Ini ulama saja yang mengetahui. Faman ittaqa syubhati,
Kata Rasulullah SAW, maka barang siapa yang mengelakkan diri daripada sebarang bentuk syubhat, nah, faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi, sungguh dia telah membersihkan agama dia dan harga diri dia. Irdi, harga diri dia. Nah, tidak akan tertuduh, akan selamat dalam keluarganya, selamat dalam masyarakat dia, apalagi akan selamat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Rasulullah SAW, "Wa man waqa'a fi syubhati waqa'a fil harami." Barang siapa yang terjerumus pada benda-benda yang syubhat, maka dipastikan dia terjerumus dalam bid'ah haram. Al-Imam Nawawi menafsirkan kata-kata ini, "Wa man waqa'a fi syubhati waqa'a fil harami." Dia kata dua dia punya tafsiran. Barang siapa yang terjerumus dalam bidang syubhat, maka sungguh dia terjerumus dalam bidang haram. Ataukah yang kedua, barang siapa yang terjerumus dalam bidang syubhat, tak dapat mengendalikan dirinya, maka dia sudah hampir terjerumus dalam masalah haram. Pada biasanya kalau orang sudah dekat dengan syubhat, biasanya akan ditarik. Nah, apalagi berkaitan dengan syahwat. Perempuan yang jalan sudahlah cantik, bersolek molek lah segala, ya kan? Dengan minyak wangi yang mempunyai power yang luar biasa, boleh menjadikan lelaki kehilangan akal. Saya sendiri melihat kawan saya waktu di Saudi, dia jatuh melihat orang Arab yang sungguh cantik. Dia jatuhkan dirinya, tak sanggup melihat perempuan itu. Nah, masalah cantik ini sahih, dia masalah relatif, tapi memang ada satu kecantikan yang luar biasa, ya kan? Orang boleh jatuh pingsan, nah hilang akal. Yang seperti ini makanya itu Al-Quran mengatakan, bila mana kita wala taqrabuz zina, jangan sama sekali dekati zina. Lawan jenis mesti saling menjauhkan diri. Ya. Kenapa? Karena kalau sudah dekat, biasanya sudah terjerumus dalam masalah haram itu. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila, merupakan perbuatan yang keji. Apakah mendekati zina? Boleh saja dia punya dhamir dia, kata ganti dia, innahu, sesungguhnya mendekati zina itu atau perbuatan zina itu sendiri adalah merupakan fahisyah, perbuatan yang keji, dan merupakan jalan yang paling buruk. Sebab apa? Dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba tengok, mendekati saja, ya kan? Makanya itu dilarang perempuan memakai minyak wangi waktu keluar daripada rumah. Jadi boleh dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa salahnya perempuan nak keluar daripada dia memakai minyak wangi yang paling bagus di hadapan suami dia? Tak ada masalah. Tapi waktu nak keluar rumah baru pakai minyak wangi, itu bukan cerita dalam agama. Pakailah pakaian yang paling cantik, bersolek-moleklah yang luar biasa, dan pakailah minyak wangi yang termahal di hadapan suami, supaya dapat diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau suami reda kepada istri selama bukan maksiat, berarti Allah reda kepada dia. Dia memilih pintu syurga yang mana dia hendaki selama dia melaksanakan sembahyang. Kewajiban asas. Sebab perempuan kewajibannya adalah terhak, tak macam lelaki. Bila mana sudah tunduk kepada suami, maka Allah membukakan pintu syurga bagi perempuan. Perempuan mempunyai keistimewaan di dalam Islam. Tapi pada waktu yang sama, sangat berbahaya. Man waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram. Siapa yang terjerumus dalam masalah syubhat ini akan terjerumus dalam haram. Makanya itu banyak masalah-masalah kita mesti hindari. Nah, di antaranya perempuan, laki-laki pun mesti perempuan mesti menghindarkan dirinya daripada lelaki. Kalau perempuan ini daripada awal menjaga dirinya, maka masyarakat akan bersih dan masyarakat akan berjalan dengan normal sesuai yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibarat orang yang terjerumus dalam syubhat ini dan terjerumus dalam haram, qarra'i. Rasulullah memberikan perumpamaan mengikut realiti kehidupan manusia. Nah, pada waktu itu orang kehidupannya biasa saja. Qarra'i katanya ibarat pengembala
artinya ar-ra'i, pengembala binatang. Yar'a haulal hima, dia artinya kendalikan dia membawa dia punya binatang ternak di kawasan orang lain. Yushiku an yaqa fihi, bila mana orang itu membawa dia punya binatang ternak di kawasan orang, tentunya binatang ternak biasanya kita tahu itu kendalikan binatang ternak. Dia akan makan rumput orang, dia makan daun-daun orang, dia akan banyak masalah yang boleh menjejaskan binatang kita. Sehingga binatang itu bila mana kita makan, maka makanlah kita benda-benda yang haram. Bila mana benda-benda haram, maka susahlah kita nak beribadah. Sebab apa? Sebab hati yang bersih ini diperolehi daripada makanan dan minuman yang bersih. Makanya itu Rasulullah SAW mewasiatkan Sayyidina Sa'ad supaya memperbaiki dia punya sumber makanan dan minuman. Atib mat'amaka takun mustajab ad-da'wah. Perbaiki sumber makan minumnya supaya doanya dapat diterima. Doa dapat diterima itu menunjukkan orang itu adalah orang terdekat, terpilih di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah SAW pernah bersabda, kullu lahmin nabata min sukhtin, dalam riwayat lain min haramin fannaru awla bih. Semua daging yang tumbuh daripada haram, maka api neraka lah yang lebih utamanya membakar dia. Dan inilah makanya itu kita mesti berjaga-jaga. Katakan ra'i yar'a haula al-hima yushiku ayyarta'a fihi. Kalau kita tinggalkan binatang ternak kita di kawasan orang, jelas sudah hampir-hampir dia akan mengganggu kawasan orang. Nah, ayyarta'a fi. Nah, ala wa inna likulli malikin hima. Kata Rasulullah, bukankah pada setiap raja itu mempunyai kawasan yang perlu dijaga? Nah, orang nak masuk negara mesti dia mempunyai suatu dia meminta izin kepada negara tersebut. Segala pencerobohan itu sangat membahayakan. Nah, ala wa inna himallahi maharimu. Bukankah kawasan Allah yang wajib dijaga itu adalah benda-benda yang haram? Makanya itu para alim ulama mengatakan sebenarnya kewalian ini adanya orang yang terpilih di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, adanya dia pandai-pandai menjaga supaya tidak terjerumus pada benda-benda yang haram. Semua orang boleh sembahyang. Saya pergi semen tarawih 20 rakaat tambah lagi 3 rakaat 23. Tapi macam mana dengan waktu melihat benda yang haram? Satu dia melihat perempuan, boleh tak dia mengontrol diri dia? Kalau tidak mengontrol dari awal, boleh tak kira-kira? Sebab orang melihat perempuan, walau bagaimanapun tancik, nak tengok juga, ya kan? Nak tengok juga. Apalagi kalau nampak orangnya, nak tengok juga. Padahal istrinya lebih cantik di rumah, ya kan? Mesti kita yakin bahwa istri kita di rumah lebih cantik daripada semua perempuan yang ada. Ya. Begitu akidah saya, bahwa istri saya yang paling cantik di dunia ini, ya kan? Saya itu memberi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi masalah menjaga haram ini adalah bukan masalah biasa. Mesti melatih diri daripada awal. Sebab katanya kalau kita sudah menjaga diri kita dari sebarang haram, insya Allah berbuat amal sedikit saja sudah Allah gandakan amalan dia, pahala dia. Nah, mungkin mesti tengok kita ni, tengok makan minum kita ni, apa kita menjaga dari segi haram dan halal ni. Kalau haram kita sudah kita jaga, insya Allah semuanya akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tapi ulama Syafi'iyah mengatakan dalam satu formula nak berinteraksi dengan hukum, bahwa apakah bila mana Allah memerintahkan kita akan sesuatu, berarti sebalik daripada perintah itu terdapat larangan, dan begitu pula sebaliknya. Apakah bila mana Allah melarang kita supaya jangan terjerumus dalam satu perbuatan dosa, berarti ada perintah di sebalik larangan itu, ya kan? Allah melarang kita supaya jangan terjerumus pada zina, berarti Allah menyuruh kita untuk menggantikan zina itu adalah kawin, ya kan? Kalau suka lihat perempuan, ya kawin. Pandanglah istri kita 24 jam, sebab itu ibadat, ya kan? Ibadat mentengok istri kita.
Sedangkan tengok istri dia adalah satu laknat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah dalam mazhab Syafi'i dikatakan iya, bila mana Allah Subhanahu wa taala melarang kita supaya jangan terjerumus pada sesuatu, berarti ada perintah yang Allah suruh kita lakukan. Begitu pula sebaliknya, bila mana Allah menyuruh kita berbuat sesuatu, berarti sebaliknya ada larangan. Itu mazhab kita di Brunei Darussalam. Dan mudah-mudahan ustaz-ustaz memahami benda ini. Mudah-mudahan ustaz-ustaz memahami benda ini. Ini satu formula yang wajib kita ketahui di dalam Islam. Jika tanya Allah Subhanahu wa taala, kawasan Allah yang perlu dijaga adalah maharimuhu, benda-benda yang diharamkan. Terutama 7 dosa besar ni. Asyirku billah, berbuat syirik, riba, ya kan? Berzina, berjudi, apalagi membunuh orang, minum arak, apalagi yang paling sadis, durhaka kepada kedua orang tua. Kerana orang yang durhaka kepada kedua orang tua, dia akan binasa di dunia sebelum akhirat. Ini bukan permainan. Dia akan binasa di dunia sebelum akhirat. Nah, kemungkinan dosa-dosa yang lain itu diundurkan sehingga berjumpa dengan Allah. Kedua orang tua tak di dunia sebelum di akhirat. Kalau kita boleh hindari benda ini, insya-Allah kalau kita terjerumus pada dosa-dosa yang haram, banyak jalannya untuk Allah maafkan. Kita melihat perempuan karena kita kelemahan keimanan kita, tengok orang, cantiknya, kita menghilangkan diri kepada kita berwuduk, insya-Allah Allah menghapuskan selama kita terjerumus pada bidang zina. Yang 7 yang bos-bosnya ini, kalau kita hindari, insya-Allah kita akan artinya mudah Allah maafkan. Tapi kata ulama, meskipun demikian, jangan coba-coba. Meskipun yang kecil, usahakan mengendalikan diri. Kenapa? Karena kalau sudah terbiasa melihat, tidak terjerumus pada dosa-dosa kecil, kalau sudah berulang dan kita sudah ketagihan, itu sudah menjadi dosa besar. Kenapa? Karena hal itu akan mengantar kita kepada yang lebih besar lagi. Yang lebih besar lagi. Sebab hati kita ini selalu nak mencoba yang lebih sedap lagi, mengikut kita punya perasaan kita ni. Padahal dia tak sedap mana, kan? Sedap juga kita ni melihat wajah Allah Subhanahu wa taala melalui membaca Al-Quran. Di dunia ni mesti kita selalu melihat wajah Allah. Bagaimana caranya? Bacalah Al-Quran. Nanti di akhirat akan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala, merupakan nikmat yang besar. Kita kembali bahwa kawasan Allah yang perlu dijaga adalah maharimu, segala apa yang diharamkan. Makanya itu Rasulullah mengatakan setelah itu, ala fil jasadi, ala wa inna fil jasadi mudghatan. Bukankah terdapat dalam setiap jasad kita itu mudghah, segumpal daging? Kenapa ya Rasulullah? Idza salahat salahal jasadu kullu. Segumpal daging ini bila mana dia baik, dijaga dengan baik, adalah semua badan kita akan baik. Kalau kita jaga hati kita ini, sebagaimana Rasulullah katakan, wa idza fasadal jasadu kullu, bila mana dia rosak, maka semua jasad kita rosak. Yang mana satu ya Rasulullah? Ala wahiyal qalb. Bukankah hati kita? Kalau hati kita jaga, maka semuanya akan terjaga. Nah, kita kalau jauh daripada maksiat, contohnya yang paling dekat, kita sudah berwudu, bersihnya hati kita, masuk masjid, Allah terbuka hati kita. Langgar seorang perempuan, kita tengok, mengikut sebagian mazhab batal wudu, tapi mazhab kita tak batal wudu. Tapi apakah waktu kita sembahyang, sebelum sembahyang khusyuk kita sudah hilang? Karena kita akan diserang oleh kesan pandangan yang melekat dalam syahwat kita. Siapa dia tadi yang langgar tu? Cantik sungguh perempuan tu, minyak wanginya lagi masuk di hidung saya, kan? Menghilangkan, dikatakan sampai kita kehilangan akal fikiran. Kenapa? Satu kajian 2-3 tahun yang lalu di Barat, apakah di Britain atau di Amerika, 10 kertas kerja atau lebih dari itu, memandang seorang perempuan dengan penuh syahwat akan merusakkan kita punya sel-sel otak kita. Nah, makanya itu diadakan oleh kajian. Kalau kita seandainya dalam satu persekolahan atau universiti dipisahkan antara lelaki dengan perempuan, derajat pencapaian dia bila mana dipisahkan jauh lebih hebat waktu bersama lelaki dengan perempuan. Itu kajian. Makanya sekarang ni di Barat sudah mulai mereka membuat satu muassasah untuk meneliti kebenaran.
Mereka tiap-tiap hari melihat kebenaran, menemukan kebenaran Al-Quran. Ini satu kajian dari segi kesehatan. Tengok perkembangan akal fikiran. Waktu melihat syahwat, sel-sel otak kita akan rosak. Tapi lain daripada orang melihat istri yang halal, tambah bahagia kita. Tapi saya lihat pun dalam masalah kita sudah wudu, kalau kita tengok istri, ya kan, dengan penuh syahwat, nampaknya tak boleh sembahyang. Nampaknya tak sembahyang. Kenapa? Karena hilang juga kita punya kontrol, tapi tidak rosak sel-sel otak kita. Kenapa? Karena benda itu diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena barang siapa yang boleh membahagiakan istri dia atau istri membahagiakan suami dia, itu merupakan pahala yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata sahabat, meskipun orang melayang istri dia juga mendapat pahala, maksudnya pahala yang tinggi. Kata Rasulullah SAW, macam mana kalau dia letakkan air tu pada benda yang diharamkan, bagaimana dosanya? Tahu betul? Begitulah dia punya begitu dia punya kias. Jadi kita ini mestilah menjaga hati kita ini dari sebaran dosa. Bila mana dosa ini menguasai hati kita, bahwa kita tidak akan berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baik. Karena ini merupakan jalan untuk membersihkan diri kita dari semua tuduhan di dalam agama. Semua tuduhan dalam agama sebenarnya merupakan tuduhan dalam mengikut akal fikiran. Tapi manusia tak mengetahui benda ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari Muslim. Maksudnya hadis yang sahih, tak perlu diperbincangkan, ya kan? Cuma kita ni menanya hati kita, sampai di mana kita nak ikut kepada peraturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan puan-puan yang berbahagia, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dapat memberikan manfaat, dan mudah-mudahan tuan-tuan mendengarkan ceramah saya ini artinya melapangkan dadanya, dan tidak artinya boleh memaafkan kami bila mana kami salah, dan dalam bertutur kata, ya kan? Kalau kata ini Syekh Madani, kadang dia punya mulut lain sikit. Itulah kemampuan kita untuk bertutur kata. Tapi itu semua daripada Allah dan Rasulnya, mengikut kemampuan kita nak menyampaikan undang-undang Allah dan undang-undang Rasulnya. Mudah-mudahan kita semuanya diberkati insya-Allah Ta'ala. Kalau ada sembarang pertanyaan, boleh kita bincangkan bersama.